Welcome to Radiance guys. Seneng banget gak sih udah weekend lagi? Kalian biasanya kalau weekend ngapain aja nih? Kalau gue sih biasanya tetap belajar ya. Dan yang pasti gak boleh kelewatan buat beribadah juga dong. Nah, buat teman-teman yang stay di Bandung, gue mau ngajakin kalian buat join ibadah onsite kita nih. Di setiap hari Minggu pukul 8 dan 9.45 di Pasir Koja 58. Atau kalian juga bisa ikut ibadah kita di Kopo dan Bandung Utara pukul 9 pagi. So, see you there ya guys. Sebelum kita mulai ibadahnya, kita mau sama-sama memberikan persembahan bagi Tuhan. Kalian bisa memberikan persembahan melalui nomor rekening berikut ini, atau kalian bisa scan QR Code yang ada di layar kalian. Selamat memberi! Let's prepare our heart and enjoy the service, guys! Semuanya kita naikkan pujian bagi Tuhan kita. Kita naikkan nyanyian yang terbaik bagi Tuhan kita. Amin. Kuasa dari Raja Mulia menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Kau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Semuanya katakan, ku diberi kuasa dari Raja Mulia menaklukkan musuh di bawah kaki. Katakan, ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Dan bila Allah bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Kau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Sama-sama kita tepuk tangannya, come on. Hanya Yesus yang terbaik dalam kehidupan kita, amin. Nah, karena itu kita sama-sama berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Berikan nyanyian yang terbaik bagi Tuhan, come on. Oh, 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 oh. Come on. Oh, 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 oh. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku,
Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Terima kasih Yesus. Hello students, welcome back to Radiant Student Service, ibadah online khusus untuk pelajar SMP dan SMA. Tanggal 18 Mei kemarin, kita memperingati hari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Kenapa kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga? Kenaikan Tuhan Yesus ke surga menghapuskan semua keraguan dalam hati kita. Lebih jelasnya, kita akan dengar pada firman pada hari ini. Sebelumnya, let's pray. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang hidup. Tuhan yang mengalahkan maut dan memberikan kemenangan bagi setiap kami. Hari ini Tuhan, buka pikiran kami, luruskan motivasi hati kami, sehingga apa yang kami dengar, firman-Mu itu Tuhan, akan membawa kami semakin mengenal Tuhan, dan memperoleh satu keyakinan bahwa kami berjalan bersama-sama dengan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Teman-teman, kalau kamu mau invest, pasti kamu akan invest dalam sesuatu yang memang worth it. Yang akan memberikan timbal balik yang sepadan atau bahkan lebih banyak daripada apa yang kamu sudah tanamkan. Dan kalau kamu do something, pasti kamu akan mempertanyakan imbalannya segimana, apa yang bakal gue dapetin. Dan kamu pasti akan menabung untuk memperoleh sesuatu yang berharga. Misalnya kamu nabung buat bisa beli sepatu yang kamu idam-idamkan ya udah lama. Atau buat beli barang yang kamu inginkan. Mungkin beli motor, beli sesuatu yang memang harus nabung karena harganya sangat mahal. Yang pasti kamu gak mungkin pengen membuang uangmu atau waktumu atau hidupmu untuk sesuatu yang sia-sia. Kalau ada harganya, pasti ada sesuatu yang berharga yang memang kamu akan dapatkan. Teman-teman, waktu kita melihat bahwa hal ini berharga, wah ini worth it nih, oke gue mau invest di sini. Atau wah ini oke nih, oke gue akan membeli barang ini. Pasti kamu akan berpikir bolak-balik dan kamu akan membayar sesuai dengan harganya. So, hari ini gue mau share sesuatu, kalau misalnya hal itu gak berharga, pasti kamu gak akan mau membayar mahal. Setuju ya teman-teman? Ada sebuah ilustrasi. Kalau seorang astronot, dia harus pergi keluar angkasa dan dia itu sedang mempertaruhkan nyawanya. Kira-kira kenapa ya dia mau untuk pergi keluar angkasa walaupun dia tahu bahwa taruhannya adalah nyawa? Astronot itu berani mati karena ada alasannya. Sesuai dengan data, per tahun 2021 ada sebanyak 31 astronot dari seluruh dunia meninggal ketika menjalankan tugas. Waduh, sampai meninggal ya teman-teman. Kalau melihat data statistik ini, kita mungkin bisa bilang bahwa pekerjaan sebagai astronot itu bahaya banget. Gak worth it deh, masa sampai harus mengorbankan nyawa sih? Tetapi sekalipun sudah mengetahui semua resikonya, mengapa tetap ada sekitar 574 orang sampai hari ini, dan masih akan terus bertambah, yang mau menjadi astronot dan mempertaruhkan nyawanya untuk pergi ke luar angkasa? Mungkin mereka tahu bahwa apa yang mereka lakukan itu layak buat diperjuangkan. Dia tahu bahwa kalau mereka pergi keluar angkasa, they will learn new things. Mereka akan belajar hal baru, dapat tantangan baru, dan ilmu yang mereka dapatkan kemungkinan akan berguna bagi seluruh dunia. Bukan cuma dia doang. Jadi mereka seperti mengorbankan hidupnya demi untuk seluruh dunia. Dan mungkin mereka juga berharap untuk dapat melihat sesuatu yang gak dilihat oleh kita. Misalnya mereka bisa melihat nebula yang jaraknya 4.000 tahun cahaya dari bumi. Gak banyak loh yang bisa melihat, ya hanya mereka aja. Kalau kita mungkin melihat hasil fotonya aja ya teman-teman, itu pun gak jelas. Dan kalau mereka mengalaminya langsung, mereka pasti akan sangat-sangat melihat hal yang luar biasa. Ciptaan Tuhan, kedahsyatan Tuhan yang very very amazing. Astronot rela dan siap untuk mempertaruhkan nyawanya karena mereka tahu bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar yang mereka bisa dapatkan dan mereka bisa bagikan bagi seluruh umat manusia. So maybe they say it's worth it. Ini berguna, ini layak untuk diperjuangkan. Even if I have to die, walaupun aku harus mengorbankan nyawaku, aku rela. Nah teman-teman, ada satu kisah di Alkitab. Murid-murid Yesus, dia berani bersaksi bahwa Yesus hidup
bahwa Yesus bangkit, dia berani bersaksi walaupun dia mempertaruhkan nyawa. Jadi waktu mereka bersaksi, ada banyak orang yang gak setuju. Ada banyak orang yang mungkin menyerang mereka, mengancam mereka, bahkan mereka sampai mengalami yang namanya penyiksaan di penjara, dan bahkan mereka harus mengalami yang namanya kematian yang mengerikan. Bahkan ada yang matinya disiksa, disalib terbalik, ada banyak hal yang sebenarnya gak manusiawi. Tapi kenapa mereka tetap mau melakukannya? Mereka bilang, it's worth it. Kok bisa ya mereka bilang ini worth it? Kok bisa ya? Emang kenapa? Kenapa ya siksaan itu mereka rela jalani? Karena ada sesuatu yang memang jauh lebih berharga. Teman-teman, kita mau lihat ada satu cerita, ada ending dari kebangkitan Tuhan Yesus, yaitu dia naik ke surga. Kita baca di Lukas 24 ayat yang ke-50. Lukas 24 ayat 50 dikatakan, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Jadi saat itu Yesus lagi bareng-bareng nih ya sama murid-muridnya. Lagi ngajak mereka, yuk keluar kota bareng yuk. Akhirnya mereka keluar kota dekat Betania. Dan mereka lagi ngobrol lagi, akhirnya yuk doa, kita doa bareng. Mereka lagi menerima berkat dari Tuhan. Tahu-tahu Tuhan Yesus bilang, aku harus terangkat ke sorga. Ayat ke-52. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Pada hari-hari itu, ada banyak orang yang tidak percaya bahwa Yesus benar-benar bangkit. Ada yang bilang, oh bohong, dicuri kali mayatnya. Masa sih, jangan-jangan yang mati bukan Yesus, jangan-jangan yang mati orang lain. Mungkin ada si ini atau ada si itu, ada banyak hal-hal yang mempertanyakan karena memang sangat-sangat gak mungkin teman-teman. Akhirnya Yesus mengatakan bahwa aku harus disalibkan, mati dan bangkit di hari ketiga. Dan setelah itu dia menampakkan diri kepada para muridnya bukan hanya sekali, bukan hanya 2 kali, tetapi setidaknya 10 kali dia menampakkan dirinya kepada para murid. Dan dia menampakkan dirinya tidak hanya kepada 1-2 orang aja. Dia benar-benar menunjukkan dia bangkit di pengalaman yang berbeda-beda. Ada yang di pantai, ada yang di gunung, ada yang di kubur, dan ada yang di ruang tertutup. Ada banyak tempat Yesus menunjukkan dirinya. Ada begitu banyak teman-teman. Ingat teman-teman cerita waktu hari Paskah, di mana Yesus menunjukkan dirinya di tengah-tengah ruangan tertutup. Ada juga waktu Yesus menunjukkan dirinya ketika sedang perjalanan ke Emmaus. Ada juga waktu dia menunjukkan dirinya ketika Petrus dan teman-teman sedang menjala ikan di pantai, di gunung, di mana-mana. Dan gak hanya ke 1-2 orang, tapi ke banyak orang dia menunjukkan dirinya. Di 1 Korintus 15 ayat 5 sampai ke 8 kita melihat ada begitu banyak cara, ada begitu banyak tempat dan begitu banyak orang yang melihat penampakan Yesus ketika dia telah bangkit. Kenapa Yesus menunjukkan dirinya? Kenapa Yesus mengatakan bahwa ini aku loh, ini aku kepada banyak orang? Dia mau agar murid-muridnya punya rasa percaya diri untuk bersaksi. Dia mau membuat semua muridnya tidak lagi ragu-ragu. Teman-teman, kebangkitan Yesus dan kenaikannya ke surga itu akan menghapuskan semua keraguan dalam hati murid-muridnya. So, bagi kita semua sebagai murid-murid Yesus, kita gak perlu lagi ragu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, adalah Tuhan yang berkuasa, dan dia mampu untuk ngelakuin apa aja sesuai dengan kehendaknya. Teman-teman, Yesus menampakkan diri minimal 10 kali, minimal loh ya. Kenapa sih dia menampakkan diri 10 kali minimal? Dan kenapa dia menunggu sampai 40 hari sebelum dia berangkat kembali untuk ke surga? Kok dibilangnya berangkat ya? Mungkin dia mengatakan bahwa aku akan kembali ke surga. Selama 40 hari itu dia menyiapkan hati para muridnya. Bayangkan setelah peristiwa penyaliban dan kebangkitan. Peristiwa penyaliban itu adalah peristiwa yang sangat mengerikan. Dari mulai Yesus ditangkap, lalu disiksa,
Dan para muridnya ini mengikuti Yesus dalam setiap pengalaman Yesus yang mengerikan. Mereka pengen nolong, tapi gak bisa. Bayangkan kalau ada sahabatmu yang sangat kamu sayangi mengalami penyiksaan. Kamu tega gak lihatnya? Pasti kamu gak tega. Waktu saya nonton film dan saya tahu bahwa tokoh kesukaan saya akan ditangkap atau akan mengalami penyiksaan, biasanya saya tutup mata. Dan saya bilang, udah cepetin aja sampai ke menangnya, sampai ke endingnya pasti menang kan, pasti happy ending kan. Kalau boleh, saya nggak mau ngelihat saat-saat si pahlawan ini disiksa. Saya cuma pengen lihat dia menang. Teman-teman, it's really not easy to see someone that we love get tortured. Gak gampang, gak mudah, rasanya sakit banget hati ini. Dan waktu murid-murid Yesus, ibunya Yesus, teman-temannya Yesus melihat Yesus disiksa, hati mereka sakit. Dan mereka bahkan mengalami trauma. Ada trauma yang mendalam, mereka ketakutan, mereka takut jangan-jangan guru gua aja diginiin apalagi gua. Tuhan yang katanya Tuhan aja yang berkuasa ditangkap dan disiksa apalagi saya. Penangkapan dan penyiksaan Yesus menimbulkan trauma dalam hati mereka sehingga hati mereka penuh dengan ketakutan. Ingat pada hari Yesus bangkit, pada hari Paskah yang kita rayakan bulan kemarin, ketika Yesus bangkit di malam hari mereka kumpul di sebuah ruangan yang terkunci, locked room, karena mereka sangat ketakutan. Tapi waktu Yesus datang dia mengatakan peace be with you. Damai sejahtera untuk kalian semua. Tuhan mau untuk menghapuskan semua trauma itu. Trauma itu harus disembuhkan dulu supaya mereka tidak memelihara, tidak menimbulkan ketakutan. Kalau mereka takut, mereka akan lemah. Teman-teman, waktu kita penuh ketakutan, kita lemah. Waktu kamu hidup dengan ketakutan, alasan untuk kita melakukan kehidupan adalah karena takut. Kenapa kamu pergi sekolah? Takut dimarahin. Kenapa kamu datangnya on time? Takut dimarahin. Kenapa kamu ngelakuin ini? Takut dimarahin. Takut ini. Kalau alasan kita adalah takut, maka kita tidak punya kekuatan. Kalau kamu takut, kecillah kekuatanmu. So, Tuhan Yesus itu bangkit untuk menghapuskan ketakutan kita, untuk menghapuskan keraguan kita, sehingga kita bisa berdiri dengan yakin dan mengatakan bahwa aku anak Tuhan, aku berjalan dengan kuasa dari Roh Kudus. Nah, apa bukti bahwa kita sembuh dari trauma? Teman-teman, kita bisa belajar dari firman Tuhan. Ada satu orang murid Yesus yang kita bisa lihat bahwa dia sembuh dari trauma. Ingat yang namanya Petrus? Petrus, dia sempat menyangkal Tuhan Yesus. Berapa kali dia menyangkal Tuhan Yesus? Ada yang tahu teman-teman? Betul sekali. Dia menyangkal Yesus 3 kali. Yang pertama dia menyangkal. Yang kedua dia mengutuk. Dan lalu dia bersumpah. Jadi dia itu sudah melakukan hal yang sangat-sangat parah. Bukan cuma menyangkal, tapi dia mengutuk Yesus. Dia menyumpah Yesus, sangat parah banget. Teman-teman, kalau seandainya Petrus belum berdamai dengan dirinya, maka dia tidak akan mungkin bisa berdiri dengan tegak dan mengatakan bahwa Yesus hidup. Ketika hari Pentakosta tiba, ketika Roh Kudus turun, pada saat itu orang-orang mendapatkan bahasa roh, orang-orang mengatakan bahasa-bahasa yang lain. Dan ketika ada orang yang bilang, wah mereka mabuk nih, mereka kayaknya lagi ngomong hal yang aneh-aneh, mereka meracau itu ngomong yang enggak-enggak. Di saat itu Petrus berdiri dan dia berkata, mereka tidak mabuk, mereka penuh dengan Roh Kudus. Teman-teman, kebayang gak kalau Petrus tidak mengalami pemulihan atas traumanya, dia tidak mungkin khotbah ketika hari Pentakosta. Petrus yang sudah menyangkal, mengutuk, bahkan menyumpahi Yesus, dia pulih. Dia datang kepada Tuhan Yesus. Waktu itu Yesus datang kepadanya dan bertanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dan dia bilang, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Tuhan Yesus bertanya lagi, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Iya Tuhan, aku mengasihi engkau. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dan ketiga kalinya dia berkata, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. 3 kali dia menyangkal, 3 kali juga dia memulihkan.
penyangkalannya. Dia mengembalikan bahwa Tuhan aku bertobat. 3 kali dia bertobat dan menyatakan kasihnya kepada Tuhan. Lalu yang terakhir Tuhan bilang apa? Kalau engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Disitulah Petrus pulih dari traumanya dan dia tidak lagi fokus terhadap dirinya sendiri. Dia gak lagi mengasihani dirinya, gak lagi mikir, aduh aku tuh parah banget ya, aduh aku tuh udah berdosa ya, aduh aku tuh kotor, aduh aku tuh ini itu. Tapi dia mulai untuk fokus, oke, I love you God, I love you Jesus, and I will do whatever you want me to do. Aku mengasihi Tuhan dan karena itu aku lakukan apapun yang Tuhan mau aku lakukan. Tuhan bilang, kalau kau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Teman-teman, waktu Yesus naik ke surga, dia mau mengatakan kepada semua orang, termasuk kepada kita semua, untuk kita berdiri dengan berani, penuh keyakinan, dan mulai melangkah untuk melayani. So, apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan? Teman-teman, waktu Yesus naik ke surga, dia menyatakan bahwa aku ini akan kembali kepada Bapa dan aku akan memberikan Roh Kudus kepada kalian semua. Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah datang kepada Yesus. Come to Jesus. Karena dia tidak akan memaksa kita. Dia tidak akan bilang bahwa datang gak lo? Kalau kamu gak datang, gue tarik lo. Gak akan teman-teman. Dia akan meminta kita untuk datang dengan penuh kerelaan. Jadi yang pertama, datang kepada Yesus. Yang kedua, ketika kita datang kepada Yesus, kita mengizinkan Yesus untuk memulihkan hati kita. Kalau kita bilang, jangan Tuhan, jangan dipulihin, sakit, ini terlalu sakit. Aku gak mau mengampuni, aku gak mau sembuh. Bayangkan kalau seandainya murid-murid Yesus tidak mau mengampuni para prajurit yang sudah melukai Tuhan Yesus. Kalau seandainya para murid mengatakan bahwa sampai kapanpun aku akan dendam kepada para prajurit yang membunuh Tuhanku. Sampai kapanpun aku gak bakal pernah lupa nih sama wajah-wajah yang memukuli, yang mencambuki Tuhanku. Teman-teman, di saat-saat Yesus disiksa, pasti murid-muridnya sakit hati melihat Tuhannya disiksa. Dan dia pasti ngelihat, siapa nih yang udah menyiksa Tuhan gue? Siapa nih yang udah menyiksa anakku? Mungkin ibunya berkata begitu. Tapi mereka semua mengizinkan ada maaf itu yang mengalir. Ada forgiveness itu yang mengalir. So yang kedua teman-teman, izinkan Yesus memulihkan hatimu. Izinkan Yesus mengambil luka-lukamu bahkan yang sampai terdalam sekalipun. Trauma-trauma masa lalumu, trauma masa kecilmu, izinkan Yesus memulihkan. Karena kalau kita nggak beri akses, Yesus nggak bakal memaksa diri untuk masuk. Kita yang buka akses, kita yang mengatakan bahwa aku siap dipulihkan. Aku siap untuk mengalami kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, setelah kita dipulihkan dari trauma tersebut, setelah kita dipulihkan dari semua hal yang membuat kita ketakutan, membuat kita gak punya power. Yang ketiga adalah kita menjadi saksi dengan kekuatan dari Roh Kudus. Ketika para murid mau untuk menjadi saksi, ketika dia mengatakan bahwa kami siap Tuhan untuk menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Tuhan Yesus bilang gini, tunggu dulu, aku mau naik ke surga dan tunggu sampai aku memberikan Roh Kudus. Maka 10 hari kemudian setelah Tuhan Yesus naik ke surga, datanglah Roh Kudus. Yang kita akan bahas di minggu depan. Teman-teman, jadi yang pertama, come, datang kepada Yesus. Yang kedua, izinkan dia untuk memulihkan kita. Dan yang ketiga, jadilah saksi dengan kekuatan dari Roh Kudus. Kita gak bakal pernah mampu untuk berjalan sendirian. Maka kebangkitan Yesus dan kenaikan dia ke surga itu menjadi kekuatan bagi kita. Itu menghapuskan semua luka kita, menghapuskan semua keraguan kita. Dan terlebih lagi Roh Kudus yang menjadi kekuatan bagi kita. Saat ini saya menantang teman-teman, kalau kamu sering mengalami yang namanya keraguan, mengalami ketakutan karena trauma itu bukanlah dari Tuhan. Dan keinginan Yesus yang terdalam ketika dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga. Keinginan terbesarnya adalah agar kamu dipulihkan. Kalau kamu belum dipulihkan, kamu mungkin udah tahu semua firman Tuhan, udah hafal firman Tuhan, tapi belum mengalaminya.
So this is for you. Pastikan kamu ambil firman ini dan katakan bahwa Tuhan, aku mau pulih. Tuhan, gak cukup cuman tahu doang. Aku pengen mengalami power dari Tuhan. Aku pengen mengalami power yang Tuhan berikan ketika engkau bangkit, ketika engkau naik ke surga. Aku mau tantang hari ini, kalau kamu mau menerima Tuhan Yesus, mau menerima power dari Roh Kudus, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami memutuskan untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, untuk mengalami kuat kuasanya dari kebangkitan-Mu, dari kenaikan-Mu ke surga, dari Roh Kudus. Kami mau mengalami kekuasaan yang Tuhan sudah alami, dan dalam Tuhan kami bangkit, dalam Tuhan kami menang. Aku mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, dan mulai hari ini hidupku diubahkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang kedua, kalau kamu tahu bahwa kamu mengalami banyak hal yang baik dari Tuhan, tapi kamu takut untuk bersaksi, kamu gak berani bersaksi. Hari ini ada keberanian dari Tuhan. Ada keberanian untuk kamu menjadi dirimu apa adanya. Untuk kamu berdiri di depan teman-temanmu, di depan teman-teman satu gengmu dan berkata bahwa hey, I'm changed. Aku udah diubahkan oleh Tuhan. Dan aku juga pengen agar kalian diubahkan. Aku mengasihi Tuhan dan aku mengasihi kalian. Hari ini teman-teman, kalau kamu mengasihi teman-temanmu dan pengen agar teman-temanmu bisa mengalami Tuhan seperti kamu mengalami Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami menerima kekuatan dari Tuhan, dan setiap ketakutan kami buang dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kekhawatiran kami buang dalam nama Tuhan Yesus, karena Tuhan yang memberikan roh keberanian. Tidak ada ketakutan dalam kasih yang sejati. Kami berdoa bagi setiap teman-teman kami yang belum mengenal Tuhan, yang belum mengalami anugerah dari Tuhan. Mungkin mereka tahu Yesus, tapi mereka belum pernah mengalami Yesus. Hari ini kami berdoa bagi setiap teman-teman kami yang hidup dengan penuh ketakutan, yang hidup dengan penuh tekanan. Biar mereka mengalami kelegaan dalam Tuhan. Mereka mengalami hal-hal yang indah bersama-sama dengan Tuhan. Kami serahkan hidup kami serahkan teman-teman kami ke dalam tangan Tuhan. Dan hari ini jemaat Allah, angkatlah tanganmu, terimalah berkat Allah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Biar berkat Allah, penyertaan Allah yang menyertai engkau, dan setiap apapun yang kau kerjakan akan berhasil selama apa yang kau kerjakan dilakukan karena engkau mengasihi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Teman-teman, kalau kamu punya beban untuk didoakan, kamu bisa scan QR code di bawah ini. Ada pendoa yang siap buat mendoakan kalian. So happy weekend, God bless you.